Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mamang Kiai Haji Soleh Afifi. Ini untuk giroh kita berwudu, untuk semangat, nambah semangat berwudu, untuk menyempurnakan berwudu kita, mengenai guron muhajilin. Jadi saya selama ini pemahamannya guron muhajilin itu yang akan bersinar pada hari kiamat nanti itu muka dan tangan. Jadi selebihnya dari basuhan muka dan selebihnya dari basuhan tangan. Kemudian yang dipertanyakan itu apakah memang hanya selebihnya dari muka dan selebihnya tangan itu yang bersinar nanti di hari kiamat, atau nanti itu seluruh anggota wudhu. Dengan penjelasan dari Mamang Kiai Haji Soleh Afifi itu, untuk kaki juga perlu dilebihkan sampai lutut. Apakah muka dan tangan saja yang bersinarnya atau seluruh anggota wudhunya, ini untuk menambah giroh semangat kita menyempurnakan berwudhu. Kemudian yang satu lagi, di sini tidak ada tekstualnya mengenai tertib. Padahal yang saya pahami dari mulai kitab Safina, kemudian selanjutnya kitab-kitab yang lainnya itu ada tertib untuk di Imam Syafi'i. Tapi di sini tidak ada masalah tertib. Mohon nanti penjelasannya bagaimana penjelasannya mengenai tertib di sini. Kan tertib termasuk salah satu fardu wudu, itu pemahaman saya. Atau mungkin ada ilmu saya belum memahami hal-hal yang penjelasan yang lebih dalam dari itu. Terima kasih Mang Nyato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang. Ya. Oke. Jadi ini akhirnya kita membahas rukun wudu ya. Kalau saya melihat, menganalisa karena dan Mamang yang lain, di dalam hal Imam Ghazali ini mengajarkan, itu memang tidak semuanya rukun itu lalu dicantumkan. Termasuk tertib ini, memang karena ini termasuk yang cermat, jadi memang tidak dicantumkan oleh Imam Ghazali. Tapi dianggap mungkin, saya husnudon saja, dianggap mungkin kita semua mazhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali mazhab Imam Syafi'i sudah paham itu kalau masalah rukun-rukunnya. Dan karena di bagian tertib itu juga tidak ada doanya itu. Ya Allah, nyuwun tertib ini diberi pahala, tidak ada doanya, tidak ada tuntunan doanya. Tapi dengan cara menjalankan urutan, dari mulai doa pertama sebelum menyentuh air sampai akhir sesudah wudhu, itu sama dengan seperti sudah melakukan tertib. Itu yang pertama husnudzon saya kepada beliau. Dan beliau memang tidak fokus kepada membahas rukunnya. Saya kalau begitu coba kita sharing ini ya, sharing tentang 4 mazhab itu bagaimana beliau-beliau itu menentukan. Di dalam Al-Quran sendiri, ulama sudah sepakat kalau yang 4 ini yang tercantum di dalam Al-Quran, itu sepakat 4 mazhab ini bahwa itu bagian dari rukun, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. 4 ini Imam mazhab sepakat, karena ada di dalam Al-Quran ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini sepakat di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak sholat, faghsilu wujuhakum, pertama wajah, wa aydiyakum, kedua-dua tangan, basuhlah wajah dan kedua tangan, ilal marafiqi, sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian,
wa arjulakum, dan kaki kalian. Ini sepakat 4 ulama mazhab ini. Kalau wa arjulakum, waksilu ya. Nah, tetapi berbeda-beda lalu rukun yang 4 ini tambahan-tambahannya. Kalau Imam Hanafi, itu rukunnya membasuh wajah dari awal rambut sampai bawah dagu. Lalu membasuh tangannya dari ujung kaki, ujung jari, hingga sikut. Lalu membasuh kakinya dari mata kaki hingga akhir bagian ujung jari kaki. Membasuh kepalanya, membasuh 1/4 kalau Imam Hanafi itu. Baik pria maupun wanita. Ini wajib menurut Imam Hanafi. 1/4 itu ukurannya. Kalau Imam Syafi'i kan mengusap kepala itu pakai ujung jari saja sudah cukup. Gitu. Ujung jari itu kan sudah cukup. Tapi kalau Imam Hanafi menjelaskan wajibnya 1/4 di dalam mengusap kepala itu. Kalau Imam Maliki, rukunnya itu ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan, sama dari ujung jari hingga siku, membasuh rambut kepala, dari batasan rambut sampai ke bagian belakang kepala, bagi pria dan wanita. Ini untuk Imam Maliki. Jadi mengusapnya itu begini, Maman. Belakang, terus ke depan lagi. Ke belakang, ke depan lagi. Itu kalau Imam Maliki menjadi rukun, wajib. Tapi batalnya tadi, kentut nggak batal, bersentuhan dengan laki-laki perempuan kulit nggak batal. Lalu membasuh kedua kaki, dan wajib di Imam Malik itu mualah, berurutan. Lalu menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Ini kalau Imam Maliki dihukumi rukun, wajib menggosok itu. Kemarin ini sudah disampaikan oleh Mang Kiai Haji Mumu ya. Menggosok itu di Imam Malik lalu menjadi wajib. Kalau di Imam Syafi'i menggosok ketika berwudhu itu sunnah. Nah itu memang mungkin bagian bedanya, rukunnya. Kalau Imam Syafi'i kan mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, tapi itu tadi, 1 jari ada jadi cukup, terus membasuh 2 kaki, dan tertib. Kalau Imam Hambali, membasuh wajah, membasuh 2 tangan, mengusap seluruh bagian rambut kepala sama, terus membasuh kaki, ini sama dengan Imam Malik ya, Imam Hambali, tertib dan mualah. Jadi ada tambahannya mualah, itu lalu menjadi rukun di dalam Imam Hambali dan Imam Maliki. Imam Maliki yang beda dengan Imam Syafi'i, jangan lupa, tadi batalnya antara kentut dengan bersentuhan perempuan dan laki-laki kulit tidak batal, tapi kerucuk-kerucuk bersendawa menjadi batal. Mengusap kepalanya, kalau Imam Syafi'i cukup begini saja cukup, tapi sempurnanya begini Imam Syafi'i juga. Tapi tidak wajib. Kalau Imam Malik, keseluruhannya itu lalu menjadi wajib hukumnya. Lalu menggosok-gosoknya, selama itu tidak bisa hanya air mengalir saja, harus digosok-gosok kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, cukup dengan mengalir saja air itu sudah cukup. Nah itu barangkali memang yang bisa saya tambahkan. Lalu mengenai hurun muhajilin, memang ada sebagian memahami hanya kalau karena memahami kepala dan tangan saja, tapi ulama yang lain memahami tangan dan kakinya. Nah, saya memahami menangkap dari beberapa keterangan kiai itu seluruh bagian anggota wudhunya. Itu memang berbeda-beda anunya ya. Hanya hadis atau keterangannya yang persis seperti apa mungkin kita perlu cari lagi. Yang bercahaya itu sebenarnya mana. Tapi saya lebih memahaminya, memilihnya kepada seluruh anggota wudhunya. Baik, memang itu yang bisa saya tambahkan. Monggo yang lain, matur suwun. Silakan, Mang.
Oh, Mang Hasan, selamat bergabung Mang Hasan karena waduh, mengurusin panen bercocok tanamnya itu lama banget saking luasnya. Jangan Nah, lupa, amin, amin. kalau sawahnya luas itu kamu kena pajak kena zakat loh. Saya menerima zakat kalau mau. Siap, Silakan, siap, Mang. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengenai Quran Muhajilin itu kalau kita lihat di induknya yaitu kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, ini ada keterangan min atharil wudu. Jadi semua anggota wudu yang 4 berarti. Jadi mulai wajah, tangan, kepala, dan kaki. Jadi hanya 4 ini. Ini keterangan ada di Ihya Ulumuddin. Jadi kemudian diperjelas lagi di ta'liqnya itu ada man istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al akhrajahu min hadits Abi Hurairah. Jadi nanti kita cek aja nanti kalau di sini akhraja itu mengeluarkan hadis itu oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi ketika kita menghendaki melebihkan batas-batas wudhu ya nggak apa-apa, kayak masuk kaki sampai betis lah seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat tekstualnya itu hanya anggota wudhu saja yang 4. Jadi ini kitab induknya nanti, tapi saya belum lihat sarahnya, wallahu alam. Ya, mungkin itu sementara saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Mang Mumu? Sebentar, Mang Mumu. Ya. Kok belum bisa? Sebentar, Mang. Aduh. Ya, silakan, Mang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang ditanyakan yang tertib tidak dimasukkan dalam kajian babunya Imam Ghazali ya. Kalau para ustadz memang cek ke kajian sebelumnya juga niat pun tidak dimasukkan pada saat memasuki bab adabil wudu. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa Bidayatul Hidayah ini kajiannya fikih tasawuf. Sekali lagi fikih tasawuf. Karena ini kajiannya fikih tasawuf, maka yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di judulnya aja Babu Adabil Wudu. Bukan sedang menjelaskan rukun wudu, bukan sedang menjelaskan yang membatalkan wudu, bukan sedang menjelaskan sunnah-sunnah wudu, tapi yang beliau jelaskan tentang adab-adab wudu. Nah, adab-adab wudu yang kaitannya dengan zohir wudu itu sendiri, yaitu 4 itu. Membasuh wajah, tangan, Aduh, putus. ada doanya. Untuk niat sendiri itu posisinya di dalam hati, maka tidak disebutkan oleh Imam Ghazali. Sedangkan untuk tertib itu karena sudah urutannya sesuai dengan urutan berwudu. Yang pertama itu tadi karena ini babnya sedang menjelaskan adab wudu, bukan sedang menjelaskan rukun wudu. Jadi yang beliau jelaskan tuh bagaimana adab-adaban kita berwudu, dan diantara yang termasuk adab wudu adalah doa. Nah, pada setiap anggota tubuh yang dibasuh itulah yang ada doanya. Sedangkan tertib kan bukan bagian dari anggota wudu, dia hanya menjelaskan urutan berwudu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi Gurran Muhajilin, di sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Imam Ghazali ya secara tidak langsung. Beliau mengatakan kan fa'inal hilyata fil jannati fi maudil wudu.
Jadi perhiasan surga itu ada di tempat-tempat anggota wudhu. Jadi yang dimaksud perhiasan kan sesuatu yang menarik orang, yang terlihat indah oleh orang, termasuk diantaranya berkilauan atau cahaya, gitu ya, Durun Muhajilin. Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh Mang Hasan, tambahannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mang Kiai Haji Soleh Hafifi terkait dengan ikhtilaf rukun wudhu di kalangan Madzhabul Arba'ah yang 4 itu, ringkasnya gini Mang, jadi untuk madhab Hanafi itu rukun wudhu hanya 4, sesuai dengan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. 4 anggota yang 4 itu niat. Mang, diulangi lagi, Mang, karena tadi sempat putus, Mang. Sebentar, Mang. Sampai ke 4 Ya. tadi, prinsipnya itu tadi. Ya, jadi di Imam Hanafi itu rukun wudhu tadi yang sudah disampaikan oleh Mang Kiai Soleh ya, ada 4 sesuai dengan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Malik 7. 7 itu 4 yang tadi plus tambahannya itu niat, kemudian mualah ya, berturut-turut menggosok-gosokkan anggota wudhu. Imam Syafi'i 6. Dari yang 4 itu tambahannya 2, niat dan tertib. Gitu. Nah, sedangkan Imam Ahmad itu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tambahannya itu yaitu mualah tadi berturut-turut sama tertib. Gitu. Di antara 4 madhab itu yang sepakat bahwa niat termasuk rukun wudhu itu yang 3 itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Hanafi tidak memasukkan niat di dalam rukun wudhu. Jadi 4, 7, 6, 6 gitu ya. Untuk Imam Ahmad ada yang 6, ada yang 7. Mungkin itu saja gitu, biar nanti para asatidz mudah menghafalnya kan ya. Jadi pada saat kita mau pindah madhab nih, madhab apa nih yang mau kita pindah gitu ya. Cuma memang anjurannya pada saat orang mau berangkat haji atau umroh, biasanya mutawif itu atau pembimbing kita mengarahkannya untuk talfiknya itu pindahnya itu ke madhab Imam Malik, karena mungkin itu yang lebih apa sih istilahnya, mendekati Imam Syafi'i gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.